Masih dalam suasana Safari Ramadan 1442 Hijriah, hari kelima Safari Ramadan Bupati dan Wakil Bupati Tuban dilaksanakan di Desa Jekulo, Kecamatan Soko, Rabu 21 April 2021. Seperti biasa dalam acara tersebut, Bupati Fatuluda menjelaskan program yang dikerjakan dalam 10 tahun terakhir masa kepemimpinan Huda Nur, di mana tema yang diambil adalah refleksi Tuban demi Wali, yang bermakna mengevaluasi 10 tahun kepemimpinan yang patut untuk disyukuri. Sementara itu, Camat Soko Sudarto dalam laporannya menyebutkan Desa Jekulo dipilih menjadi lokasi kegiatan karena ditetapkan sebagai pemenang 10 program pokok PKK Kabupaten Tuban. Tak hanya itu, Desa Jekulo juga telah lunas pembayaran PBB tahun 2021. Sudarto menambahkan, tiap tahunnya sebanyak 25 lembaga di Kecamatan Soko menerima bantuan hibah dari Pemkab Tuban. Bantuan hibah tersebut dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Soko. Yang hormati Bapak Wakil Bupati, yang hormati Bapak Ketua DPRD Desa Ibu, yang hormati Bapak anggota Forkopimda, apa yang mewakili, tapi mungkin Bapak ada anggota Forkopimda ini yang belum kenal, termasuk Pak Alexi juga saya yakin belum kenal. Pak Kaseri, beliau ini adalah terdiri. Beliau Pak Suhendri dari Aceh. Ya, hormati Bapak anggota Provinsi Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel dan semua tamunya. Yang hormati tokoh masyarakat, ada Pak Paat yang belum mantan mereka tetap menjadi anggota RBC yang tidak pernah ada mantannya. Terus yang saya hormati ini ada Pak Haji lama dan ketemu, biasanya setiap hari jadi debat tapi Bang Wayang di kemarin dan jadi ya Wayangnya ada hadir tapi bukan di sini wilayah. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bu Tim Penggerak PKK, Pak OPD yang hadir, Pak Kepala Desa dan perangkatnya, seluruh Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel, dan semua hajat undangan yang mengikuti acara ini, yang hadir di sini maupun yang di acara virtual di desa masing-masing. Safari Ramadan tahun ini adalah Safari Ramadan saya sebagai bupati yang terakhir. Tahun kemarin tidak ada. Jadi selama 10 tahun hanya absen sekali. Di 9 kali kami melakukan Safari Ramadan. Kalau biasanya Safari Ramadan yang kita bahas adalah apa yang kita lakukan selama 1 tahun kemarin dan mengevaluasi dan juga perencanaan tahun yang akan datang. Tadi Pak Haji Fatoni dan saya ini tidak ngerti, karena pas beliau jadi kepala desa sudah ada safari, tapi sekarang ini tahun kedua dia jadi bukan tahun kedua, kalau hari rayanya yang kedua baru mengikuti kali ini. Maka safari tahun ini adalah temanya itu adalah refleksi Tuban Bumi Wali. Refleksi itu adalah evaluasi
dan juga bisa kita melak balik. Untuk apa? Ya untuk kita syukuri. Jadi bukan kita mengevaluasi seperti safari biasanya itu, kemudian kita perbaiki. Yang sekarang ini untuk kita syukuri. Syukur ini memang berat, memang berat. Pada pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ada pemuda ini yang ganteng kemudian tawaf. Ketika tawaf itu bersamaan dengan Sayyidina Umar, yang dibaca ketika tawaf itu tidak dengan doa yang pakemnya itu, Pak. Biasanya doanya tawaf pertama sampai ke-7 kan beda-beda. Ketika melalui Hijr Ismail juga beda, ketika melalui Maqam Ibrahim juga beda. Kemudian ketika sholat di belakang Maqam Ibrahim ini juga doanya beda. Tapi pemuda yang ganteng ini doanya sama, dan yang dibaca bukan doa yang pakemnya melakukan tawaf. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Allahumma ja'alni minal qolil, Allahumma ja'alni minal qolil. Putaran 7 kali itu juga itu yang dibaca. Ketika melalui Maqam Ibrahim yang dibaca. Ketika sudah selesai sholat di belakang Maqam Ibrahim juga itu yang dibaca. Setelah selesai tawaf, Sayyidina Umar ini tanya anak ganteng, anak muda, kenapa yang kamu baca kok bacaan yang tidak sesuai atau bacaan yang biasa dibaca oleh beliau Rasulullah? Dijawab oleh pemuda itu, Sayyidina Umar, karena saya ingin menjadi orang yang sedikit. Orang yang sedikit itu apa? Siapa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hamba ini yang bisa bersyukur. Bacaan seperti itu oleh Sayyidina Umar yang keras, yang galak, itu tidak disalahkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mantuk-mantuk gitu. Dari pelajaran yang bisa diambil pelajaran, doa itu bisa dikarang, tidak selalu pakemnya doa. Bahkan kalau Gus Koyum itu malah cowok, kalau ingin punya hajat yang hajatnya itu dijabai oleh Allah, doanya baca selawat, cosprem, baca kayak inginkan. Itu Gus Koyum. Mungkin ngambil dari ini. Dari doa itu adalah bisa doa tidak selalu harus sesuai pakem. Dan bahkan doa itu yang lebih baik lagi, doa yang keluar langsung dari mulut tanpa rencana. Itu biasanya itu karena orang itu sudah mau ditakdirkan seperti itu. Mulut ini kan tidak pernah berdoa ingin cepat mati. Tapi kalau berdoa ingin cepat mati, memang akan segera ditakdirkan untuk mati. Itu umpama kalau itu mau mati. Dari doa yang meluncur dari mulut itu adalah yang tanpa konsep, itu biasanya lebih cocok. Syukur itu seperti apa? Syukur itu adalah dalam Al-Quran itu fa'amma binikmatika fahaddits. Syukur itu adalah nikmat-nikmat Allah itu disyaratkan, omongkan. Maka saya akan ngomongkan ini kalau waktunya cukup. Kalau waktunya tidak cukup, bisa cukupi saja. Tapi saya mengendaki tiap acara kita ada ngajinya, ada silaturahimnya, biar semua pahala yang kaitannya dengan ibadah Ramadan ini kita bisa peroleh. Syukur itu kalau kita sering mendengar ungkapan orang Jawa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Itu Omai Rama ya. Omai Rama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau ungkapan Jawa itu biasanya harta dunia itu golek itu gali. Tapi kita lihat bagi faktor ini kan karena mau bikin SPBU dan sebagainya itu kan dunia buat dikonsumen. Ngurusi izin setelah saya ini gak pernah membayar pajak dan cepat. Itu nih ada yang ngurusi lama, itu berarti staf saya yang ya, kan terus nggak pernah. Pak Riki pernah tuh ngurus Pertamina, tak tarik Sofia pun nggak pernah. Jadi pemerintah ini yang kalau kita ngomongkan adalah pemerintahan Pak Kajari, insya Allah yang termasuk yang bersih Pak Kajari. Jadi tidak ada pengangkatan kepala desa saja, pengangkatan perangkat desa saja kan ujiannya semuanya. Ketika bikin soal, kalau ada di rumah saya yang ngawasi, di karantina kalau saya tidak ada Pak Wabuk, berangkatnya pun saya lepas, tidak ada yang tahu. Jadi hasilnya juga hasilnya bersih semua. Ini kan termasuk takhasus nikmah, bukan riak. Memang antara syukur dan riak jaraknya dikit sekali. Ini kan karena ingin Pak Tony tadi disebut mau membangun SPBU tadi. Karena lupa prestasi camat yang banyak belum saya sampaikan. Memang dua camat ini camat yang senior. Camat yang sudah 2 kali putaran, kita adalah camat yang berprestasi. Ayai mestinya ini karena ini kan banyak kesempatan yang kosong-kosong. Cuma saya sudah tidak bisa mengikuti lagi. Ini ayai Pak Sek, 2 camat ini untuk dipromosikan itu. Saya lanjutkan tadi, kenapa ungkapan ini? Ternyata ungkapan ini benar, Pak. Kalau harta itu adalah mencari koncone. Wong sing sugih semakin sugih, wong sing miskin semakin miskin. Karena apa? Dari rasa syukur itu. Syukur itu adalah setiap pagi, bangun pagi, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Ketika mengucapkan alhamdulillah, itu adalah yang disampaikan dalam hati kita. Saya hari ini adalah orang yang paling beruntung. Saya sandunya orang yang paling beruntung hari ini saya. Buktikan nanti dalam sehari itu keberuntungan akan masuk dalam lingkungan kita. Ini coba aja. Akan semakin miskin apa semakin kaya, makin senang apa semakin susah. Praktekkan sendiri. Karena ini adalah sejalan dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mengucapkan hari ini adalah orang yang paling bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya kalau pagi-pagi sudah merasa saya ini orang yang paling sengsara, titeni Pak Sedino sampai sore, boleh pangan nggak ngilang. Karena Pak, tapi kafartum inna tadi. Bapak Ibu sekalian hormati, masyarakat Tuban ini terdiri dari petani, dari pedagang, dari pegawai. Dan yang paling banyak itu adalah petani. Maka ketika saya baru dilantik 10 tahun yang lalu, saya dengan Pak Wito ya, Pak Wito camat yang kedua. Tapi sebelumnya juga keliling ke desa-desa mencari petani itu. Karena apa? Kalau petani ini tidak mampu, tidak bisa ya mampu, maka ketahanan pangan ini tidak bisa terjamin. Kalau petani atau di desa itu desanya maju, kabupaten akan maju. Maka setelah kami analisa turun, petani ini apa kelemahannya? Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ketika nanam tanaman apapun itu kosnya tinggi, biaya tanam tinggi, biaya pemeliharaan tinggi, biaya panen tinggi.
Maka ini harus diatasi, yaitu dengan membangun jalan usaha tani. Jumlahnya jalan usaha tani kita bangun itu kurang lebih 106.000 meter lari. Ini masih kurang. Sehingga dari sini petani bisa menekan untuk usaha atau biaya pertaniannya. Kemudian yang kedua, apa yang harus diperhatikan lagi, lahannya masyarakat Tuban ini sempit, kurang lebih hanya 60.000 hektar untuk padi. Untuk jagung juga sama, karena luas Tuban itu hanya 180 hektar, 8.000 hektar. Itu luasnya dibagi penduduk, industri, pertanian jagung, pertanian padi, dan juga barangnya hortikultur. Maka tidak ada jalan lain kalau ingin memakmurkan petani, harus diperluas luas tanam. Alhamdulillah Dinas Pertaniannya sudah almarhum Pak Murtadsy itu semangatnya luar biasa. Saya memberikan laporan bahwa luas tanam kita ini ternyata 2 kali dari luas lahan kita. Di kayak jagung itu bisa sampai 120.000 hektar. Padi juga begitu. Yang ketiga, untuk menambah luas tanam itu adalah panennya harus dievaluasi. Panennya yang asalnya sekali, 2 kali, yang 2 kali bisa 3 kali, yaitu dengan membangun saluran. Kita bangun saluran kurang lebih 60.000 meter, dan juga bangun embung, bangun menahan air, termasuk yang dulu saya janjikan adalah membangun tanggul Bengawan Solo Bandi. Alhamdulillah tahun ini bisa dimulai. Beberapa tahun itu, mungkin saya menjanjikan itu sudah ada 4 tahun. 4 tahun dari sekarang, ke tahun 2015 itu kami sudah membebaskan lahan, karena persyaratannya Pemkab menyiapkan lahan, kemudian APBN yang bangun. Lahan sudah kita siapkan sejak lama, karena di sini banjir kan permanen ya. Setiap tahun Bengawan Solo pasti naik, lalu naik, wis nggone ledok, ditambah luapan air Bengawan Solo. Jadi alhamdulillah karena ini sudah dianggarkan oleh APBN dan proyek tender. Kemudian Al-Sintan ada hal apa aja, ada itu traktor roda 2 ada, roda 4 ada, traktor kecil ada, alat untuk panen juga ada. Sehingga kalau ngedros biasanya banyak hujan itu kan sampai bosok Balikpapan. Kalian tidak pernah. Kalau mau tanam, anak-anak sekarang kan sudah pakai sepatu semua. Anak SMA suruh tampil tidak mau. Sekarang sudah ada alat untuk tanam. Kemudian kalau hujan panen sudah ada alat pengering. Kita Alimin ini berhasil mereka apik banget lah. Cuma sudah ada sekarang ini pabrik beras yang menangani BPNT itu ya, Mas Alimin. Jadi kalau jelek saya pasrahkan Pak Kajari nanti. Iya. Dan kalau ini kalau jelek tangkap saja Pak Kajari. Gitu. Iya. Ya karena kita kan ingin menjadarkan masyarakat itu. Jadi siapapun tidak peduli mana kontraktor ada yang kenal saya. Saya ingin tahu, tanya kontraktor satu Tuban yang kenal saya. Ya kenal tapi tidak pernah, saya tidak pernah kenal dia. Karena saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik, garapnya pekerjaan yang terbaik. Kalau nanti tidak jadi karena harganya paling rendah, itu lain urusan. Itu memang mekanismenya harus seperti itu. Tapi Pak Alimin tidak pernah nggak gaji itu. APKP, bukan APK, jadi KP yang jelas itu. Kemudian Bapak Ibu, pertanian kita
dulu kita itu jagung bibit jagung dulu itu ekspor, dulu itu importan, hanya mahal. Sekarang sudah bisa impor, sudah bisa ekspor. Jadi di Jatirogo itu ada pembelian jagung 99 hektar, hampir 1 hektar ya, lebih kurang. Harganya 2 kali lipat. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ke Soko ini. Karena meskipun orangnya kelihatan ganteng gitu, pertaniannya di tepi itu bagus, tapi Soko ini kecamatan termasuk yang termiskin. Iya, biasanya kayak dengan Pak Tony kan keliling ya ini ya. Ini kan sudah 1 tahun ya, nggak sempat milih. Tapi yang kita pilih orang stunting, orang miskin, kita berikan santunan kan ya Pak Indi dulu. Tapi kan karena tahun terakhir ini kena ama ini kan tidak pernah tahu persis. Jadi kayak saya dibujui bahwa wapi Pak Indi ini mau main nih kayak ini, ternyata rakyatnya miskin. Alhamdulillah, karena ini tadi kan refleksi Pak. Sekarang ini Tuban menjadi lumbung pangan. Padi kita itu surplus 63%. Ini kan luar biasa Pak. Tanahnya sempit, tapi surplusnya luar biasa. Yang hilang lagi jagung, kok sekarang sudah 750.000 ton. Ini luar biasa. Termasuk petani ini adalah peternak. Alhamdulillah, ternak kita itu terbanyak populasinya, ada 350.000. Dan wong Tuban ini yang paling pinter ngeteni sapi. Sehingga menjadi percontohan sekarang itu. Jadi kalau percontohan yang populasi sapi terbanyak, yang namanya khusus itu mana? Itu Tuban. Tapi sing kaitannya petani. Tapi kalau kaitannya pedagang, nek tahu kan kabeh gak cukup Pak. Sak ini ya. Tapi di sini tadi dekat Pak. Saya datanya berangkat agak terlambat. Ternyata di sini perjalanannya sama. Jadi konsepnya nggak kuocok, kali besar saja. Kemudian pembangunan seperti tadi ini akan sia-sia kalau anak orangnya SDM-nya sia-sia, tidak maju. Entek Pak. Kita banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu, negara yang asalnya maju semuanya itu bisa habis karena apa? SDM-nya, orangnya. Maka kita membangun atau memberikan kontribusi pada PPG dan gurunya. Guru PPG itu jumlahnya 8.000. Jadi setiap tahun untuk guru PPG saja ada 20 miliar. Guru PPG kurang lebih aja. PPG yang kita berikan kembali itu adalah 426 PPG. 426 itu jauh dari jumlah PPG. Jumlah TPG-nya kan ada kurang lebih 1.300, sehingga muridnya sekarang ini adalah 140.000 Bapak. Taktubannya adalah 40.000. Ini nanti kalau menjadi anak yang soleh dan solihah, kabeh mendapatkan waladun solih yang ulah. Ya, bila kata amal lalu ilah salas. Jadi amal kita semuanya akan hilang, akan terputus. Tapi ini adalah tinggalan bapak-bapak sekalian, tinggalan Pak Indi, tinggalan para kiai, tinggalan para asatid, tinggalan para lembaga, tinggalan para perangkat desa dan Pak Camat dan sebagainya. Itu kita niati, ini adalah untuk membangun supaya bangunan yang infrastruktur ini bisa terpelihara. Untuk itu semua saya menyampaikan terima kasih pada tokoh masyarakat, pada Pak Inggi, pada perangkat, dan pada masyarakat, pada penjabat mulai Pak Anggota Forkopimda dan sampai ke RT RW.
karena semuanya bisa wujud itu berkat dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan sudah barang tentu pasti banyak kekurangan-kekurangan, pasti banyak kekhilafan-kekhilafan. Kekhilafan itu adalah dari saya pribadi. Kekurangan itu memang masih banyak sekali yang harus ditangani, tapi karena terbatasnya waktu 10 tahun belum kesandang. Beliau Rasulullah saja kan 22 tahun Mbak, ini saya kan 10 tahun, kan tidak bisa. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.